Metro Pagi kembali dengan informasi dari Barreskrim Mabes Polri yang menangkap 2 orang tersangka tindak pidana perdagangan orang di sebuah hotel berbintang 5 di kawasan Jakarta Pusat. Ya, 2 orang tersangka berinisial F yang berprofesi sebagai manajer artis dan juga O yang berprofesi sebagai manajer tempat hiburan malam. Dan selain mengamankan 2 tersangka, Barreskrim juga turut mengamankan 2 orang artis dan juga model majalah dewasa berinisial NM dan PR yang juga merupakan finalis Putri Indonesia. Keduanya ditetapkan sebagai korban tindak pidana perdagangan orang karena terjadi eksploitasi seksual. Kasubdit Direktorat Tindak Pidana Umum Barreskrim Polri Kombes Pol Umar Esfana menyatakan saat ini 2 orang tersangka dan 2 orang korban masih dalam pemeriksaan. Pemeriksaan yang dilakukan berupa pencarian isi data telepon genggam milik tersangka untuk mendapatkan data terlibat. Penangkapan dilakukan pada pukul 21.30 Kamis malam. Kedua tersangka diduga melanggar Undang-Undang Nomor 21 Pasal 2 Tahun 2007 dengan ancaman hukuman minimal 3 tahun penjara dan maksimal 15 tahun kurungan penjara. Sedangkan kedua korban yakni NM dan PR akan diserahkan ke Dinas Sosial. Jadi kami malam ini setelah proses panjang kurang lebih 3-4 hari, malam ini kami menangkap 2 tersangka tindak pidana perdagangan orang. Diduga melanggar pasal 2 Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007 tentang pemberantasan tindak pidana perdagangan orang. Tersangkanya atas nama O dan atas nama F. TKP-nya ada di Hotel Bintang 5 di kawasan Jakarta Pusat, antara Tamrin Sudirman. Kemudian sebagai korban adalah 2 orang artis yang juga foto model, yang juga model berinisial MS dan PR. NM dan PR. Dua-duanya artis, dua-duanya juga berprofesi sebagai foto model, dua-duanya berprofesi juga sebagai model. Dan kita beralih ke informasi selanjutnya, pemirsa. Direktorat Pidana Umum Barreskrim Mabes Polri Kamis malam membongkar prostitusi online yang melibatkan artis. Polisi menangkap 2 muncikari yang menjual jasa kencan dengan 2 artis berinisial NM dan PR. Dikutip dari berita di situs berita1.com, polisi membongkar prostitusi online setelah menyamar sebagai pengguna jasa kencan. Setelah sepakat membayar uang muka senilai 10 juta rupiah, polisi sepakat dengan 2 pria muncikari berinisial O dan F untuk bertransaksi dan berkencan di sebuah hotel mewah di kawasan Bundaran HI Jakarta Pusat. Pertemuan pada Kamis malam itu pun diakhiri dengan penangkapan terhadap 2 muncikari serta 2 artis yang dianggap menjadi korban penjualan manusia. Mereka semua saat ini masih diperiksa di Barreskrim Mabes Polri Jakarta. Tarif kencan dengan 2 artis yang pernah menjadi model majalah pria dewasa ini masing-masing 65 juta dan 50 juta rupiah. Pemirsa, kita langsung menuju Mabes Polri untuk mengetahui mengenai kasus prostitusi online yang melibatkan artis. Agustus sebagai rangkaian dari yang ditangani oleh Polres Jakarta Selatan, RB. RB ini tidak langsung berhubungan dengan artis, apalagi artis, dengan produsernya pun tidak. Dia berhubungan dengan F dan berhubungan dengan O, artinya dia ngambilnya tuh lewat F atau lewat O. Nah, sejak bulan Agustus si RB sudah tidak bisa bekerja lagi, maka posisi RB diambil alih oleh O, bahkan sekali waktu diambil oleh F. Untuk rate yang dipasang antara 50 juta sampai 120 juta per short time atau 3 jam. Mekanismenya bayar uang muka, ketemu cocok, eksekusi, bayar. Itu NM apa PR, Pak? Ada 2, yang satu NM, yang satu PR, ada 2. Jadi ini sama apa, Pak? Sama apa beda, Pak? Maksudnya, beda. Jadi tarifnya berbeda. Yang 165, yang 150. Kemudian atas amanah undang-undang juga dikaitkan dengan Kepres nomor 69 tahun 2008 tentang Satgas Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Barreskrim atau Polri adalah Kasub Satgas Penegakan Hukum.
kami bekerja bukan hanya berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2007, tapi juga berdasarkan Kepres Pemberantasan Tindak Pidana Perdagangan Orang. Sehingga terhadap korban, kami sudah serahkan pagi ini ke Dinas Sosial. Itu amanah undang-undang. Kalau prostitusi, kita lepas begitu saja. Nah, di dalam keterangan ahli sudah bisa disebutkan bahwa sudah terjadi eksploitasi baik secara ekonomi dan sudah menimbulkan kerugian material dan imaterial. Imaterial itu kerugian batin. Makanya mereka kita kirim pagi tadi ke Dinas Sosial untuk mendapatkan asesmen. Hasil dari asesmen itulah yang menentukan apakah mereka akan tetap di dalam Dinas Sosial atau dipulangkan namun tetap dalam pantauan Dinas Sosial untuk mengembalikan mental mereka untuk bisa kembali ke masyarakat. Pak, jam berapa dipindahkan, Pak? Tadi baru setengah jam yang lalu. Barang buktinya apa aja, Pak? Barang bukti yang kita sita selain transfer, kemudian hari ini kita sudah dapat rekening koran tersangka, kemudian pakaian dalam, kemudian bil hotel, kemudian kondom, dan handphone, serta sekarang handphone sedang di-cloning di cybercrime untuk dilihat data-data yang ada di situ. Karena indikasinya bukan hanya 2 orang ini saja yang dieksploitasi oleh baik F maupun oleh O. Ada beberapa nama yang sudah muncul kemarin secara manual, namun agar bisa masuk dalam ranah hukum pro justisia, kita menggunakan instansi yang memang punya kewenangan dan punya hak untuk itu. Itu barang bukti dari kedua korban apa gimana, Pak? Ini pengembangan dari kasus jadi sebelumnya, Pak? satu orang itu transfernya rata-rata 10 juta kepada O dan kepada F. Yaitu indikasinya yang menjadi haknya O atau F, kemudian yang sisanya kepada artis itu haknya si artisnya. Pak, itu Mama P baru pertama kali ini tadi kan ya? Si lawyernya NM sama PR baru pertama kali apa sudah pernah? Kalau dilihat dari transkripnya ya bukan yang pertama kali. Mas, ini pengembangan dari kasus sebelumnya? Ya, itu pengembangan dari kasus di Jakarta Selatan kemarin. Kejadiannya itu seperti apa sih? Kenapa? Pelanggannya sampai berapa? Kalau pelanggannya tadi malam karena undercover by ya kita yang ada di kamar. Oh, jadi benar ya seperti itu. Pemeriksaan apa yang sudah menyetujui, Pak, kalau misalnya dia itu melakukan itu, Pak? Ya dengan dia mau masuk ke hotel kan berarti dia indikasi sudah setuju. Tadi ada pengacara yang mengatakan bahwa NM tidak mengakui pada dijebak. Jadi dijebak katanya, Pak. Ya kalau masalah dijebak nggak jebak itu kan kebenaran kita ini penyidik ya, mengawinkan antara kebenaran material atau substansi dan kebenaran prosedural. Tadi harusnya ditanya, dijebak itu dasar hukumnya apa? Kalau kami melaksanakan ini secara batin, secara substansi, ditanya setuju nggak? Ya saya bilang setuju. Prosedurnya apa? Ya undang-undang tadi pasal 2, Undang-Undang 21 2007. Nah kalau ada pengacara yang katanya mewakili 2 korban, sampai hari ini, sampai saya berdiri di sini, kedua korban belum menunjuk pengacara sama sekali. Sampai hari ini nih, saya setengah 5 menit yang lalu baru ketemu sama orang yang calon pengacaranya. Ini baru calon, belum tanda tangan sama sekali. Ini hukum masalah prostitusi sudah selesai karena para korban. Sekarang sekali lagi ya, kenapa kita terapkan TPPO? Ancaman hukuman TPPO itu ada ancaman minimalnya, yaitu 3 tahun, maksimal 15 tahun, kemudian denda 120 juta, minimal dan maksimal 600 juta. Dan untuk pengguna atau konsumen yang mohon maaf meniduri korban, itu kena pasal 12, ancaman hukumannya sama, 3 tahun, dan maksimal 15 tahun atau denda 120 juta, maksimal 600 juta. Jadi si hidung belang kalau tertangkap tangan atau si pemakai kalau tertangkap tangan, ya kita akan kenakan itu. Cuman dalam undang-undang harus tertangkap tangan. Kalau korbannya kemarin nggak bisa ditindak, Pak? Ya kan korban, masa korban mau dihukum? Pak, NM sudah 2 kali tadi, Pak, ya? Kan itu bisnis akan terus berjalan karena ada korban-korban itu. Ya sekarang kita sosialisasikan jangan ada permintaan. Demand kan muncul kan ada permintaan. Kalau permintaan nggak ada, mau jualan apa? Makanya sekarang kita sosialisasikan bagi para pengguna. Anda juga ada ancaman hukumannya. Jadi kalau sampai nanti kena, mungkin selama ini sosialisasi juga buat satuan kita yang di wilayah, bahwa jangan lagi kenakan prostitusi atau undang-undang dalam KUHP, kenakan TPPU. Itu korbannya pun akan pelakunya pelakunya atau penggunanya yang mengeksploitasi secara seksual atau gampang ngomongnya yang nidurin korban, itu kena pasal juga.
Sekali lagi, NM sudah 2 kali ya Pak? Kalau di catatan kita sih baru sekali. Baru sekali Pak? Ya. Pak, mohon izin, RT dikenakan pasal. Kalau rekan Engkorang kan bukan hanya 2 artis ini. Makanya saya bilang tadi, secara manual kami sudah melihat beberapa nama. Tapi itu kan manual. Sekali lagi itu kebenaran bukan baru kebenaran material. Makanya kita sampaikan kepada Direktorat Cybercrime untuk bisa di-download, bisa di-cloning, agar kita bisa apaikan sebagai alat bukti di 184 KUHP. Jumlahnya berapa Pak kira-kira itu Pak? Untuk NM berapa Pak? Kalau sampai sekarang dari bank yang bersangkutan belum memberikan kepada kita untuk print out-nya. F sendiri merupakan manajer artis? Ya, F manajer artis. Manajer dari NM atau dari... Oh, ini manajer artis tapi juga dia manajer di satu hiburan malam, tapi dia tugasnya dalam organisasi ini pencari konsumen. Manajer artis siapa? Manajer artis siapa Mas? Ya. PM atau NM Pak? PR ini, PR ini ya dia artis pokoknya lah, artis lah. Miss Indonesia atau Yang jelas dia terkenal. Usianya Pak? Nanti akan kita sekali lagi ya, saya ini penyidik tidak bisa bicara kebenaran substansi. Saya harus bicara kebenaran prosedural. Kalau bicara materi saja habis kita harus bicara proseduralnya seperti apa. Jadi kalau saya bicara seperti ini, kami kan melakukan sesuatu baru bicara. Kalau hanya melihat dan berbicara, ya itu bukan penyidik namanya. Ditangkapnya gimana Pak? PR sendiri tangkapnya barengan di kita? Semua di satu tempat yang ada di Hotel Bintang 5 di kawasan Jakarta Pusat. Ya? Kalau kronologi itu kan cara polisi bertindak. Kalau saya sampaikan di sini ya nggak ada lagi penjahat nanti yang ketangkap. Ya, cukup ya.